Nabi pernah bersabda, Innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membaca surah Yasin dan surah Taha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak selama 2000 tahun. Jadi selama 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah membaca surat Yasin selama 2000 tahun. Cuma baru malam Jumat saja dikatakan bid'ah, betul? Dan Allah tiap hari, tiap waktu, nggak kenal waktu Allah baca 2000 tahun. Coba kalau diurut Senin Selasa Rabu Kamis Senin Selasa Rabu Kamis selama 2000 tahun. Bid'ah enggak? Allah saja 2000 tahun. Kita baru istiqomah baca surah Yasin setiap malam Jumat. Mana dalilnya? Bukan ajaran Nabi. Kata siapa? Orang ngaji. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan menjadi penolong di hari kiamat. Iqra'ul Quran. Halo, kita disuruh baca Al-Quran. Alhamdulillah kalau bisa dari ayat 1 juz 1 sampai 30. Kagak bisa surat Ikhlas, kagak bisa surah Yasin. Yasin Al-Quran bukan? Yasin Al-Quran bukan? Quran. Loh, Al-Quran katanya orang boleh dibaca. Bid'ah dari mana? Subhanallah. Tinggalkan yang seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Roman-romannya sudah kompak. Mantap. Insya Allah yang menjawab salam semuanya kalau belum surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'an al-'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa' Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman
أو مستمعا أو محبا ولا تكن خبيثا فتهدي الحديد. Hadratan muhtaromin wal mukarramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para sati, tokoh masyarakat, segenap jamaah Majelis Taklim Nurul Huda, walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insyaallah tidak kurang rasa hormat takdim, cinta kerinduan kami yang baik, insyaallah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama, mari tak pernah bosannya, tak pernah hentinya untuk kita bersimpuh sejenak di tempat yang termulia ini. Kita tata hati kita, kita bulatkan niat kita, kita niatkan mengaji bareng-bareng, kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat hidayah dari Allah, malam hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka menggugurkan satu kewajiban sekaligus silaturahmi yang mudah-mudahan kebersamaan malam hari ini insyaallah akan menjadi satu sebab nanti pun Allah akan kumpulkan kita lagi. Allah akan satukan kita lagi menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat terkirim, salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita punya umatnya, khususnya jamaah masjid Nurul Huda ini insyaallah suatu saat nanti pun bisa berkunjung ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrahnya. Amin. Sebesar impian harapan doa kita, mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Di qaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Maaf, ada Ustaz Jajah juga yang hadir, tak kelihatan tadi yang kita hormati. Insyaallah besok jamaahnya dari Solo bawa semua Ustaz Jajah ya. Tidak bermaksud menggurui apalagi majari, tidak. Yuk kita bareng-bareng sharing bersama. Dan sebelumnya kita doakan semua di kubur kita satu Fatihah lagi. Mudah-mudahan semua di kubur kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Mudah-mudahan yang lanjut. Subhanallah, tidak ada yang majlis yang terbaik di dunia ini kecuali majlis ilmu, majlis taklim, majlis zikir. Bahkan Nabi mengatakan sesungguhnya ada taman-taman surganya di dunia, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah majlis ilmu, majlis zikir. Ternyata taman-taman surganya Allah di dunia ini adalah majlis ilmu, majlis zikir. Bahagia ketika orang ada berada di tengah-tengah mereka. Bahkan tidak hanya 1.000.000 malaikat yang hadir di tengah-tengah kita, cuma kita kagak lihat aja. Bukhari Muslim hadisnya Bukhari Muslim. Bahkan sebelum melangkahkan kakinya, Allah sudah ampuni dosa-dosa kita. Bahkan sahalallahu lahu tariqan illa jannah. Allah akan permudah
jalannya, bahkan lewat jalan tol, bagai kilat yang menjabar leder, gak usah macet-macetan. Tiba-tiba sudah di pintu surganya Allah. Mudah-mudahan jamaah Majlis Taklim Nurul Huda ini, amin ya robbal Amin. Lanjut. Sehingga Nabi pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahdi. Kun, jadilah engkau aliman, orang alim, orang yang punya ilmu. Kagak bisa au muta'alliman, yaitu orang yang mau belajar. Kagak bisa juga au mustami'an, cukuplah mendengarkan. Kagak bisa juga, kagak bisa ke masjid umpamanya. Au muhibban, cukuplah orang yang cinta. Alim kagak umpamanya. Muta'alliman, belajar juga kagak. Mustami'at, mendengarkan kagak, datengan, senderan ngantuk umpamanya. Au muhibban, cinta terhadap orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Jangankan cinta gurunya, orang-orang yang duduk di majelis ilmu cintai dan subhanallah, itu luar biasa. Nanti bisa menyelamatkan seseorang itu karena rasa cintanya dari api neraka. Jadi carilah, cintailah teman sebanyak-banyaknya, teman kebaikan. Siapa tahu di antara kita ini salah satu, dia nanti yang akan menuntun kita, ngajak kita masuk ke surganya. Barangkali Pak Guru Haji, ya kan? Barangkali Bang Juki, jauh-jauh dari Gang Muhammad, betul? Ada kena begini mang ngelonin bini, tapi mau ngaji, subhanallah. Barangkali Bang Acok, yang setiap harinya ikhlas hormat masjid, mau taklim bisa. Yakin di antara kita ini nanti harapan kita saja hanya itu. Ada yang gendolin kita, ngajak kita untuk masuk ke dalam rahmat ridhonya Allah. Tetap semangat, yakin masjid kita ini satu saat akan menjadi kendaraan terindah menuju rahmat ridho surganya. Siapa orang-orang yang bisa menaikinya? Mereka lah yang ketika di dunia ini memuliakannya. Dengan apa? Taklimnya, zikirnya, sholat berjamaahnya. Tetap semangat, tetap kompak dalam rangka menggapai rahmat ridhonya Allah. Malam ini kita coba ngaji Yasin, tafsir ya Yasin. Ya, sudah diniatin ini seminggu sekali. Ya, 30 menit lah. Kalau nanti kurang nambah. Lanjut. Dua bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada orang Jawa kan? Ada orang Indonesia ya. Dua bahasa. Qala al-musannifu, ngendika sapa Kiai Musannaf, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sun haji kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahmani, dat kang paring welas asih kang lembut-lembut ing dalem dunya lan akhirat. Sifatnya Gusti Allah Ar-Rahimi, dat kang paring welas asih kang lembut-lembut ing dalem akhirat. Ngerti? Ngerti. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Halo. Setiap sesuatu yang disebut nama Allah, insya Allah barokah. Halo, tadi mau ke kantor baca Bismillah, insya Allah hasil. Mau ngaji Bismillah, itu ngaji. Mau bikin anak, halo, minimal Bismillah. Mau bikin anak minimal Bismillah. Insya Allah anaknya jadi anak yang solehah. Sifatnya Allah Ar-Rahman, dat yang pengasih
beriman atau yang kagak beriman, dia yang baik atau yang jahat, dia yang saleh atau yang toleh, dia yang bangsat atau yang baik, gak peduli bagi Allah. Dia mau sholat ke, dia gak mau sholat, tetap mendapatkan rahmannya, buktinya dikasih makan, betul? Masih hidup, masih sehat. Halo? Cuma orang baru ngaji, tetap dikasih rezeki, Allah gak peduli. Ono agak sholat, bukan orang Islam lagi, kaya raya, betul? Tapi sifatnya Allah Ar-Rahim dan yang pengasih penyayang, khusus di negeri akhirat nanti. Untuk siapa? Hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Mereka yang gagal beriman di dunia ini diluluh oleh Allah, disayang-sayang oleh Allah, tapi nanti di akhirat tinggal mendapat sayang. Tapi sifatnya Allah khusus Ar-Rahim hanya untuk orang-orang yang ada imannya saja. Allah, lah iman sudah, berbuat baik sudah, ngaji tiap malam Rabu, nyantunan anak yatim, insya Allah pada dia. Kayak apa surganya ini jamaah Nurul Huda? Penduduk terakhir yang masuk surga 10 kali lebar dunia. Itu penduduk yang terakhir. Bukhari Muslim, orang yang paling terakhir, karena paling lama di neraka, dikasih surga lebarnya 10 kali lebar dunia. Maka di dunia ini biasa aja, gak usah gumunan, gak usah ngering, gak usah gimana, kita jalanin aja ini santai, tapi tetap berusaha, berdoa, ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin saja, enjoy saja, kita jalanin saja. Halo, Subhanallah, sifatnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang di dunia, tapi khusus di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Jadi bedanya rahmat, siapa saja mau dia beriman atau kagak, tapi rahim khusus di negeri akhirat. Lanjut. Yasin. Allahu adapun Allah a'lamu. Yasin. Allah kai Allah iku a'lamu lebih ngerti bi muradihi. Kelawan perkara kang den karepake Allah bihi kelawan Yasin. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an al-hakim kang penuh hikmah, kang bijaksana, kang hukum. Innaka temen sunah sira Muhammad iku labi al-mursalina yakti saking pira-pira golongane utusan. Hadhihi suratu tawi iki surat iku makiyat bangsa Mekah temurune. Wa sababun nuzuliha utawi sebabe temurune surat Yasin iku antal kufara. Teman sutene wong kafir iku qalu padha ngucap sapa kufar anna Muhammadan sedunia Kanjeng Nabi Muhammad iku laisa ora ana sapa Muhammad ora ana iku binabiyin aran nabi al mursalin lan dudu utusan bal baliku ta'i Muhammad iku yatimu Abi Thalibin anak yatime Abu Thalib wa madhahabalan ora budalan sapa Muhammad ilal maktabi maring gon belajar maring madrasah maring pesantren ora wa ma ta'allamalan ora dibidau sapa Muhammad al ilma ilmu minal muallimin saking guru yo fakaifa mengko hale kapiye iku yasiru dadi sapa Muhammad dadi iku nabiyan aran nabi Allah. Yasin Allahu a'lamu bi muradi. Yasin artinya apa sih? Ada tafsirannya nanti, hai manusia, atau ditujukan kepada Nabi Muhammad. Makanya salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habib. Yasin ikhtiyatul ahli tafsir. Makanya Allahu a'lamu bi muradi. Allah lebih tahu apa yang diharapkan, apa yang dimaksud dengan Yasin. Wal Qur'anil Hakim
demi Al-Quran yang penuh hikmah, yang kukuh, kokoh, hukumnya tetap, bahkan tetap terjaga kesuciannya sampai hari kiamat. Allah bersumpah, wal Qur'an, demi Al-Quran Al-Hakim yang kokoh, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad nyekti tetap golongan para rasul. Jadi Muhammad itu salah satu dari rasul. Hadhihi suratu, adapun ini surat makiyatun, diturunkan di kota Mekah. Apa definisi bahwa surat itu makiyah? Bahwa surat itu diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Cuma nanti ada beberapa ayat yang diturunkan di kota Madinah. Dalam tafsir Jalalain beda lagi, ya. Karena kebanyakannya diturunkan di kota Mekah, maka sudah makiyah saja. Wa sababu nuzuliha, adapun sebabnya diturunkannya surah Yasin ini, kenapa? Annal kufara, sesungguhnya orang-orang kufar Mekah, qalu, mereka mengucapkan, anna Muhammadan laisa binabi wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalibin, sesungguhnya Muhammad itu bukan nabi, bukan utusan, tetapi Muhammad adalah anak yatimnya Abu Thalib. Wa ma dhahaba ila maktabi wa ma ta'allama ala ilma minal muallim. Muhammad gak pernah pergi ke pesantren, Muhammad gak pernah mondok, Muhammad gak pernah majlis taklim di setiap malam Rabu, kagak. Muhammad gak pernah pergi ke madrasah, ke kampus, ke majlis taklim, enggak. Wa ma ta'allama minal muallim, dan Muhammad gak pernah belajar dari seorang guru. Fakaifa, maka bagaimana mungkin yasirun, jadi Muhammad nabiyan, nabi? Gak mungkin. Nabi Muhammad itu bukan rasul, bukan nabi. Nabi Muhammad gak pernah datang ke madrasah, ke tempat-tempat ilmu, gak pernah berguru sama guru, gak pernah belajar dari seorang guru. Bagaimana mungkin Muhammad itu bisa menjadi nabi dan rasul? Itu kata orang-orang kafir Mekah. Halo. Bal huwa yatimu Abi Thalibin, tetapi Muhammad adalah anak yatimnya Abu Thalib. Fakana, maka diturunkanlah surat Yasin. Yasin wal Qur'an, Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang kukuh, sesungguhnya engkau Muhammad nyekti termasuk golongannya orang-orang yang diutus. Makanya terus diturunkan surah Yasin. Fakana al-kufaru musirrina fi inkarihim, maka orang-orang kafir Quraisy Mekah tetap dalam pendiriannya, apa? Mengingkari kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya untuk menolak itu semua dan menjadi hujjah, faradallahu ta'ala qaulal kufar wa anzala hadhihi surata wa syahida bidati al-jalili ala risalatihi wa nubuwatihi. Maka Allah menolak terhadap ucapannya orang-orang kafir Quraisy Mekah, dan Allah menurunkan ini surat Yasin. Sekaligus Allah bersumpah wasyahida bidatihi, Allah bersumpah dengan zatnya yang agung atas kerasulan nabimu dan kenabiannya nabimu Muhammad. Faqala, maka berkata Allah, ya Muhammadu, in ankara al-kufara risalataka fala tahtam bidzalika ana asyhadu innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, kata Allah, seandainya orang-orang kafir Quraisy Mekah itu tetap ingkar, bahkan memang ingkar kepadamu, risalataka, ingkar terhadap rasulanmu Muhammad, fala tahtamma, maka jangan bersedih engkau,
Kenapa? Ana asyhadu, aku bersaksi atas diriku sendiri bahwa engkau adalah utusan, bahwa engkau termasuk golongan rasul-rasul yang diutus. Falamma kanat hadhihi suratu syahidatan, falamma kanat hadhihi surata dalatan wa syahidatan ala risalati fala jarama annaha surat qalbal Qur'an. Ketiga, surat Yasin ini menunjukkan, bahkan menjadi saksi atas kerasulannya Nabi Muhammad, maka tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya surat Yasin ini adalah qalbal Qur'an, hatinya Al-Qur'an. Kira-kira punya hati enggak Bang Husain? Punya. Kama qala Allahu alaihi salam, kama qala alaihi salam, seperti sabdanya Kanjeng Nabi alaihi salam, inna likulli syai'in qalban wa qalbal Qur'ani Yasin. Allah, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Yasin ini adalah hatinya Al-Quran. Wa man qara'aha, lanjut, wa man qara'aha kataballahu lahu qira'atal Qur'an 10 marratin, seperti sabda Nabi, barang siapa membaca surah Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'an, maka dia seperti membaca satu Al-Quran penuh 10 marratin, dengan 10 kali khatam. Halo, baca surah Yasin 1 kali sama dengan baca 10 Al-Quran. 10 kali membaca Al-Quran. Halo, jadi baca surah Yasin 1 kali seperti membaca Al-Quran 10 kali. Wa kama qala alaihi salam, seperti sabda Nabi, inna Allah ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi alfai 'amin, falamma sami'at al-malaikatu al-Qur'ana qalu tuba li ummati Muhammadin nazzala alaihim hatani suratani wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatin tatakallama biha. Lanjut. Nabi pernah bersabda, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha, sesungguhnya Allah Ta'ala membaca surah Yasin dan surah Taha sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dengan jarak selama 2000 tahun. Jadi selama 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah membaca surat Yasin selama 2000 tahun. Cuma baru malam Jumat saja dikatakan bid'ah, betul? Dan Allah tiap hari, tiap waktu, nggak kenal waktu Allah baca 2000 tahun. Coba kalau diurut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Selasa, selama 2000 tahun. Bid'ah enggak? Allah saja 2000 tahun. Kita baru istiqomah baca surah Yasin setiap malam Jumat. Mana dalilnya? Bukan ajaran Nabi. Kata siapa? Orang ngaji. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah di ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena sungguhnya Al-Qur'an akan menjadi penolong di hari kiamat. Iqra'ul Qur'an. Halo? Kita disuruh baca Al-Quran. Alhamdulillah kalau bisa dari ayat 1, juz 1 sampai 30. Kagak bisa surat Ikhlas, kagak bisa surah Yasin. Yasin Al-Quran bukan? Yasin Al-Quran bukan? Quran. Loh, Al-Quran katanya orang boleh dibaca. Bid'ah dari mana? Subhanallah. Tinggalkan yang seperti, jangan sampai masjid ini kemasukan nih orang-orang yang seperti ini. Kita jaga benar nih, ahli sunnah wal jamaah.
berjamaah. Ya, repot. Dalilnya cuma bid'ah doang. Dan Allah saja istiqomah 2000 tahun membaca surah Yasin sebelum menciptakan langit dan bumi. Tuh, berarti ada kehebatan di surah Yasin. Luar biasa hebatnya surah Yasin. Nah, ketika falamma sami'at al-malaikatu al-Qur'an qalat tuba. Ketika para malaikat mendengarkan Quran yang isinya Yasin dan surat Thaha ini, malaikat berkata, tuba di umat Muhammadi, sungguh kebahagiaan yang teramat sangat untuk Muhammad, untuk umat Muhammad. Kenapa? Umat Muhammad diturunkan atas mereka 2 surat, yaitu surat Yasin dan surat Thaha, malah satu Al-Quran penuh. Watuba liman tahammala bihima, dan sungguh kebahagiaan yang teramat sangat manakala ada orang yang hafal surat Yasin atau surat Thaha. Hafal orang nih, Pak RT Suherman hafal orang Yasin. Watuba li alsinatin tatakallama bihima, sungguh kebahagiaan yang teramat sangat manakala mulutnya selalu terucapkan surat Yasin, omongannya surat Yasin, wiridannya surat Yasin. Wa kama qala, seperti Nabi bersabda, inna ahlal jannata la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Thaha wa Yasin wa surat Ar-Rahman. Subhanallah. Ternyata Nabi pernah bersabda, sesungguhnya ahli surga tidak membaca sedikit pun dari Al-Quran kecuali surat Thaha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Selain itu kagak. Jadi penduduk surga nanti tetap baca Al-Quran, cuma yang dibaca surat Thaha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Selain itu tidak. Wa kama qala, sampai muqaddimah aja ya. Wa kama qala ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahum surat Yasin wa huma fi sakaratil maut nazzala alaihim bi'adadi kulli harfin asratu aqlaqin yaqumuna ila akhiril hadis. Nabi bersabda, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahum, di mana ada seorang Islam laki-laki dan Islam perempuan dibacakan surah Yasin, di mana muslim-muslimat ini sedang dalam sakaratul maut, kok dibacakan surah Yasin, maka diturunkan atas mereka dengan bilangan jumlah 1 huruf Yasin. Bi'adati kulli harfin, dengan bilangan setiap 1 huruf Yasin kali jumlah huruf Yasin malaikat berapa? Jadi 1 hurufnya asratu amlakin, 1 huruf Yasin menjadi 10 malaikat. Allah turunkan 10 malaikat kali jumlah huruf Yasin. Ngapain? Yaqumuna, berdiri di hadapan muslimin muslimat yang sedang sakaratul maut apabila dibacakan surah. Penting banget nih ya. Ngapain? Sufufan yusalluna alaihima. Bayangkan malaikat ini yang jumlahnya saking banyaknya, 10 kali guru surat Yasin. Berapa coba? Berdiri di hadapan orang yang mau meninggal dunia sedang sakaratul maut, yusalluna alaihima, memintakan rahmat ampunan. Yusalluna, memintakan rahmat untuk yang sedang sakaratul maut, mau dibacakan surah ya. Wa yastaghfiruna lahuma, dan memintakan ampunan kepada muslimin muslimat yang sedang sakaratul maut. Wa yusahiduna ghuslahuma, dan menyaksikan atas proses pemandiannya muslimin muslimat yang meninggalnya tadi, dibacain surah ya, sedang dalam sakaratul mautnya dibacain surah.
Gak sampai situ, wayattabi'una janazatahuma. Malaikat yang jumlahnya saking banyaknya ini, satu huruf Yasin 10 kali jumlah huruf Yasin hadir, wayattabi'una janazatahuma, mengiringi, menghantarkan orang mati itu, menghantarkan si mayit sampai ke luang kubur. Oh, hebatnya orang dalam sakaratul mautnya dibacakan surat Yasin. Ya, maka ingat nih, kalau ada lagi sekarang bacain surat Yasin. Ribuan malaikat kali jumlah 10 kali jumlah huruf Yasin mendoakan, memintakan ampunan, bahkan ikut menyaksikan proses pemandiannya, ikut menghantarkan jenazahnya sampai ke luang kuburnya. Sehingga wakama qala aktsiru qira'ata hadis surah, kata Nabi, perbanyak olehmu untuk membaca surat Yasin, karena fa inna fiha khasa'isa katsiratan hatta qila fi syahil hadal hadis, karena di dalam surat Yasin itu terdapat beberapa khasiat, banyak khasiatnya. Di antaranya kata Nabi, andal ja'i'ah, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'aha bi huduril qalbi, ketika ada orang yang lapar, lu makan kagak ada makanan, baca surat Yasin dengan khusyuk. Baca Yasin khusyuk, kagak ada makanan nih, baca Yasin aja ada khusyuk. Asbahu lahu min fadlihi, asbahu, maka Allah akan mengenyangkan perutnya, min fadlihi, saking anugerahnya Allah. Wa in qara'a al-khatib, dan apabila yang baca ini adalah orang yang ketakutan, takut dari apa saja, adhaballahu ta'ala husnahu wa khawfahu, Allah akan menghilangkan rasa sedihnya dan rasa ketakutannya. Wa in qara'al faqir khallasa min dainihi, dan apabila membaca surat Yasin, wa in qara'ala lamun maca ing surah Yasin sopal faqir wong faqir khallasa, mengko nyelametake sapa Allah min dainihi, saking utange faqir. Apabila surat Yasin ini dibaca oleh ahli fakir, ahli miskin, maka Allah akan menyelamatkan hutangnya. Miskin, fakir, banyak hutang, baca suraya, maka Allah akan lunaskan hutangnya. Wa idza qaradul hajjati lain, apabila orang yang punya hajat apa saja, membaca surah Yasin, qadallahu ta'ala hajatahu, Allah akan mengabulkan hajatnya. Halo Bang Acok, umpama ada janda montok, cantik, kaya raya, suka Bang Acok, agak kena-kena bacain surat Yasin 41 kali, ngintin, meleleh hatinya. Serius, tinggal khusyuk apa kagak nih? Tinggal khusyuk apa kagak nih? Ada janda, ya, bohai, kaya raya, jamaah seneng, umpamanya kagak kena-kena bacain surat Yasin 41 kali, takluk, hatinya meleleh. Kejar-kejar terus Bang Somad nanti. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Tapi ya jangan, nanti dimarahin istri. Wajah tuh. Oh. Serius ini. Waman qara'a fi subhi yakun, 3 hadis lagi. Ya, sampai setengah 10, 5 menit lagi. Baru pembukaan ini. Waman qara'a fi subhi yakun fi amali ta'ala ilal masai. Barang siapa membaca surah Yasin, halo, membaca surat Yasin pada waktu subuh, yakunu fi amalillahi ta'ala ilal masai, maka dia dalam penjagaannya, perlindungannya Allah sampai waktu sore. Halo, baca surah Yasin waktu subuh, maka dia akan dilindungi Allah sampai waktu sore. Wa fi ayyi baladin idza tuliyat ayfusirat rafa'allahu ta'ala antum al-bala'a wal qahata wal hula wal ta'un wal bala wal marad bi hurmatiha. Halo. Kok barang siapa ada satu daerah, ada satu desa, satu negara dibaca surat Yasin, bahkan fusirat ditafsirkan menjadi wiridah,
Setiap bulan sekali dah, setiap minggu sekali dah baca Yasin. Ditetapkan rafa'allahu ta'ala anhum al-bala. Allah akan mengangkat dari mereka penduduk desa, penduduk daerah, bala bencana musibah diangkat oleh Allah. Wal qahato, ya, wal qahato maknanya paceklik, kelaparan. Wal gula dan malapetaka. Wat-taun dan sakit panas. Wal wabaa, wabah. Wal marodo, penyakit-penyakit diangkat oleh Allah. Bihurmatiha, sebab kemuliaannya surat Yasin. Wa man qara'aha fil layli yakunu ahlahu fi amri ta'ala ila subhi. Barang siapa membaca surat Yasin pada waktu malam, maka ahlinya, keluarganya akan mendapatkan jaminan perlindungan Allah sampai waktu subuh. Halo? Sampai waktu subuh. Wa idza quri'at 'alal mayyit. Nah ini. Wa idza quri'at 'alal mayyit khuffifat anhu 'adzabal qabri. In kana min ahli al-'adab wa illa matakunu fi ruhihi wa rahatihi ziyadatan li anal qabra rawdatun birriyadil jinan wa kufratun kufarin niran. Halo? Jikalau surat Yasin ini dibacakan atas mayit, atas orang yang sudah meninggal, khuffifat, maka akan diringankan, bahkan dihilangkan apanya? Siksa kuburnya. Jadi ketika surah Yasin ini dibacakan atas orang yang sudah meninggal, khuffifat, akan diringankan, bahkan dihilangkan siksa kuburnya. In kana min ahlil adab, kalau memang si mayit ini ahli disiksa, pendosa, belum bertobat, jahat. Wa illa, dan seandainya ahli mayit ini bukan ahli pendosa, bukan ahli disiksa, nggak mungkin. Si mayit ini dulunya hidupnya di dunia suka ngaji malam Rabu, sama tetangga baik, sholat jamaah nggak ketinggalan, suka ngemse setiap malam Rabu, suka ngemse di setiap suling, kagak mungkin. Pak Kurtini orang baik umpamanya, ya kan? Insya Allah semuanya orang-orang baik. Enggak. Kok suka dibacain surah Yasin mayitnya, bukan ahli disiksa, fatakunu fi ruhi wa rohatihi ziyadatan. Maka surat Yasin ini untuk ruhnya dan istirahatnya di dalam kuburnya ziyadatan, menjadi tambahan kebaikan. Halo? Menjadi tambahan kebaikan, menjadi tambahan amal soleh untuknya yang kita hadiahkan untuk mayit. Karena apa? Li'annal qabra hufratun min riyadil jinan. Kata Nabi, sesungguhnya alam kubur itu bisa menjadi taman daripada taman-taman surganya Allah. Al-kufratu min kufarin niran, atau bisa menjadi jurang daripada jurang nerakanya Allah. Subhanallah. Jadi jangan pernah bosannya untuk mengirim hadiah Fatihah Yasin kepada ahli kubur kita. Kalau memang ahli kubur kita disiksa, naudzubillah, insyaallah kagak. Berkah barokah setiap malam Rabu kita doakan, gak ada ahli kubur kita yang disiksa, insya Allah gak ada, amin ya robbal. Justru menjadi tambah kebaikan untuk mereka, amin ya robbal alamin. Seandainya ahli kubur itu bukan ahli maksiat, bukan ahli dosa, bukan ahli disiksa, menjadi tambah-tambah indahnya di alam kubur, tambah-tambah amal kebaikannya, barokah surat Yasin. Wa fi lafzi bi khamsi, dalam lafal Yasin ada 5 pendapat. Insya Allah kita akan teruskan minggu yang akan datang. Baru 45, baru fadilah daripada surah Yasin. Ternyata surah Yasin hebatnya begitu. Allah saja 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah sudah membaca surah Yasin selama 2000. Kita baru malam Jumat saja ya dikatain bid'ah. Allah kalau mau dihitung dari harinya, setiap hari itu Allah baca surat Yasin 2000 tahun. Ya subhanallah, mudah-mudahan kita cinta Al-Quran. Kita bisa 1 juz dari 1 juz 1 sampai 30
kita cinta pada surah Yasin. Tentunya banyak kesalahan, kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Tetap istiqomah, yakin ya. Barokahnya ini akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, Allah akan menjamin. Rasul pernah mengatakan siapa orang yang duduk di majelis ilmu, rizkinya akan dihalalkan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi